Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Alenia Andang dengan NIM 24601036 dari kelas manajemen 24 bit. Faktor-faktor yang menentukan harga faktor produksi. Pertama, permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan terhadap faktor produksi merupakan permintaan turunan drive demand yang berasal dari permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Permintaan turunan drive demand adalah permintaan terhadap suatu produk atau faktor produksi yang muncul karena adanya permintaan terhadap produk atau jasa lain sebagai hasil lahir. Dengan kata lain, permintaan ini tidak langsung muncul, melainkan diturunkan dari permintaan barang atau jasa lain yang terkait. Karakteristik permintaan faktor produksi meliputi 2. Elastisitas substitusi antar faktor. 3. Proporsi biaya faktor terhadap total biaya. Kedua, penawaran faktor produksi. Penawaran faktor produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang spesifik untuk setiap jenis faktor. A. Ketersediaan dan kelangkaan. B. Biaya produksi dan pengembangan faktor. C. Mobilitas faktor produksi. Ketiga, struktur pasar faktor produksi. A. Persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga faktor produksi ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Tidak ada pelaku pasar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga secara signifikan. B. Monopsoni dan monopoli. Dalam struktur pasar tidak sempurna, pemilik faktor produksi atau pembeli faktor produksi memiliki kekuatan pasar yang dapat mempengaruhi harga. Monopsoni, satu pembeli dapat menekan harga di bawah tingkat kompetitif, sementara monopoli, satu penjual dapat menaikkan harga di atas tingkat kompetitif. B. Penentu harga faktor produksi berdasarkan jenisnya. Pertama, tenaga kerja. Teori upah marginal. Upah ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja. Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja hingga nilai produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan tingkat upah. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, jam kerja yang disediakan, preferensi antara kerja dan waktu luang, mobilitas geografis dan sektoral, diferensiasi upah. Perbedaan upah antar profes dan wilayah dapat dijelaskan oleh perbedaan produktivitas dan keterampilan, kondisi kerja dan risiko pekerjaan, biaya hidup di lokasi berbeda, hambatan masuk ke profesi tertentu, kekuatan tawar-menawar serikat pekerja. Kedua, modal. A. Teori bunga. Tingkat bunga sebagai harga modal ditentukan oleh 1. Preferensi waktu. 2. Produktivitas modal. 3. Risiko dan ketidakpastian. 4. Penawaran modal. Tingkat tabungan masyarakat. Kebijakan moneter bank sentral. Inflasi dan ekspektasi inflasi. Stabilitas politik dan ekonomi. Perkembangan pasar modal. Ketiga, tanah dan sumber daya alam. A. Teori sewa ekonomi. Harga tanah ditentukan oleh sewa ekonomi yang mencerminkan produktivitas tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sewa tanah meliputi 1. Lokasi. 2. Kesuburan dan kualitas. 3. Penggunaan alternatif. 4. Sumber daya alam. Harga sumber daya alam ditentukan oleh kelangkaan relatif, biaya ekstraksi, kualitas sumber daya, permintaan pasar, teknologi ekstraksi. C. Pengaruh kebijakan pemerintah dalam faktor produksi. Pertama, kebijakan ketenaga kerjaan. A. Penetapan upah minimum. Pemerintah dapat menetapkan upah minimum untuk melindungi pekerja dari eksploitasi. Dampak kebijakan ini meliputi meningkatkan kesejahteraan pekerja berpendapatan rendah, potensi peningkatan pengangguran jika upah minimum terlalu tinggi, mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas atau otomatisasi, mempengaruhi daya saing industri padat karya. Pertama, kebijakan ketenaga kerjaan. B. Regulasi jam kerja dan kondisi kerja. Regulasi ini mempengaruhi biaya tenaga kerja efektif dan produktivitas. Pembatasan jam kerja dapat meningkatkan biaya per unit output. Standar keselamatan kerja meningkatkan biaya tetapi mengurangi risiko. Regulasi cuti dan tunjangan mempengaruhi total biaya kompensasi.
1. Kebijakan ketenagakerjaan. C. Kebijakan pendidikan dan pelatihan. Investasi pemerintah dalam pendidikan dan pelatihan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan upah jangka panjang, meningkatkan produktivitas agregat ekonomi, memfasilitasi transformasi struktural ekonomi. Kedua, kebijakan moneter dan fiskal. A. Kebijakan moneter. Bank sentral mempengaruhi harga modal melalui 1. Penetapan suku bunga acuan. 2. Operasi pasar terbuka. 3. Kebijakan fiskal. Pajak atas faktor produksi, subsidi. Ketiga, regulasi pasar dan persaingan. A. Kebijakan anti-monopoli, mencegah kartel pemberi kerja yang menekan upah, mengatur konsentrasi kepemilikan lahan, memastikan persaingan sehat di pasar modal. B. Regulasi pasar modal, transparansi informasi meningkatkan efisiensi pasar, perlindungan investor mendorong partisipasi pasar, regulasi prudensial menjaga stabilitas sistem keuangan. Keempat, kebijakan lingkungan dan sumber daya. A. Pajak karbon dan regulasi lingkungan. Pajak karbon menaikkan biaya energi fosil. Regulasi emisi mempengaruhi biaya produksi industri. Program konservasi mempengaruhi ketersediaan sumber daya. B. Pengelolaan sumber daya alam. Kuota penambangan mempengaruhi penawaran sumber daya. Royalti dan pajak sumber daya mempengaruhi biaya ekstraksi. Program reboisasi mempengaruhi ketersediaan kayu. Kesimpulan, penentuan harga faktor produksi dalam ekonomi mikro merupakan hasil interaksi kompleks antara kekuatan pasar dan kebijakan pemerintah, permintaan terhadap faktor produksi yang bersifat turunan, penawaran yang dipengaruhi oleh kelangkaan dan mobilitas, serta struktur pasar yang beragam membentuk mekanisme harga yang unik untuk setiap jenis faktor produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.